Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali ketemu lagi di channelnya Andy Surya Atmaja, channel saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini masih di bulan Ramadan, kita bisa berkumpul, bisa bertemu gitu ya, untuk membahas ataupun berbicara ataupun bincang-bincang tentang sesuatu yang positif. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ataupun sharing kita kali ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita niatkan untuk kebaikan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk juga kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering datang kepada saya kaitannya dengan bisnis, ya. Nah, mungkin jawabannya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Saya dengan Anda atau dengan yang lain-lainnya, atau orang punya pengalaman yang lainnya, itu akan berbeda. Karena memang semuanya itu akan berdasarkan ilmu yang pernah didapat, dibaca, serta juga pengalaman-pengalaman yang dialami selama ini. Nah, oleh karena itu, kali ini saya akan coba sharing terkait dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami kaitan dengan bisnis. Banyak teman-teman saya ya yang mengatakan ataupun bertanya seperti ini, "Di, gua mau bisnis, tapi mulainya dari mana? Gua mau bisnisnya apa? Nah, gue mau bisnis, tapi bingung gimana mulainya." Nah, teman-teman, ini menjadi sebuah permasalahan mendasar sebenarnya, ya. Mendasar yang harus kita pahami benar, ya, tentang keinginan kita, dan juga kita harus menyadari benar apa yang menjadi sebuah potensi yang ada dalam diri kita yang benar-benar mempunyai keunggulan dari yang lain-lainnya. Kenapa? Karena ini penting. Ya, maksudnya apa? Dulu, ya, teman-teman, Abdurrahman bin Auf, ya, kalau ada yang kenal, ya, saya sih nggak kenal, cuma saya tahu gitu ya. Nah, karena saya lahirnya baru sekarang. Abdurrahman bin Auf itu zaman Rasulullah. Nah, ketika semua umat Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, termasuk Abdurrahman bin Auf yang kita kenal, bagaimana kekayaan yang dia miliki, bagaimana kontribusinya dia kepada umat Islam dalam perjuangan Islam gitu ya. Nah, ternyata ketika dia harus hijrah mengikuti keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, maka dia harus meninggalkan seluruh kekayaannya, ya, meninggalkan seluruh yang dimilikinya, ya, di Mekah, tidak boleh dibawa ke Madinah. Nah, apakah dia menjadi ragu akan hal itu? Tidak, ternyata dia tetap berhijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah dan juga para sahabat yang lain dan umat Islam yang lainnya. Nah, yang menariknya, ketika akhirnya di Madinah dia datang dan tidak memiliki sesuatu apapun juga, hanya tetapi ini luar biasanya juga, Rasulullah mempersaudarakan para sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu dengan kaum muslimin yang sudah ada di Madinah. Singkat cerita, ya, Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh saudaranya yang baru saja dipersaudarakan itu untuk mengambil setengah dari harta yang dimilikinya. Ya, ini luar biasa, ya. Persaudaraan yang terjalin sangat luar biasa. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, ini menjadi pelajaran kita. Tidak usah jawab Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saja di mana pasar kepadaku. Ya, ini clue buat kita semuanya. Tunjukkan saja pasar, di mana pasar kepadaku. Ya. Apa yang dia lakukan di pasar, teman-teman? Maka yang beliau lakukan di pasar adalah beliau mengamati betul, ya, mengamati betul apa
yang terjadi di pasar, transaksi apa yang terjadi di pasar, dan kebutuhan apa yang di dibutuhkan di pasar, dibutuhkan oleh banyak orang. Karena ya ternyata bisnis itu akan muncul ya ketika akhirnya banyak permasalahan, banyak kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, ketika kita bisa melihat itu, maka itu menjadi peluang bisnis. Oke, saya ulangi. Jadi ketika kita melihat banyak permasalahan ataupun permasalahan yang banyak dialami oleh orang lain untuk mendapatkan sesuatu, atau kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh orang lain akan sesuatu, maka itu adalah peluang bisnis. Ya. Jadi, artinya gini maksudnya teman-teman. Dari mana kita mulai bisnis? Kita amati di sekeliling kita, di lingkungan kita, atau misalnya kita ke pasar, maka apa yang menjadi permasalahan banyak orang dan apa yang menjadi kebutuhan banyak orang, itulah menjadi peluang bisnis kita. Dan itulah yang bisa kita ambil sebagai sebuah bagian ataupun bidang yang akan kita lakukan dalam bisnis. Nah, bisa dimulai dari seperti ini teman-teman, ya. Dari peluang itu akan muncul dari situ. Nah, selanjutnya bagaimana akhirnya kita menjalankan dan juga mengolah apa yang sudah kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan itu menjadi sebuah potensi bisnis, itu lain lagi nanti. Ya, artinya yang saya mau katakan adalah pada saat ini ya, karena mau mulainya dari mana kan bingung gitu kan. Nah, mulainya dari situ. Ketika sudah mendapatkan informasi yang baik tentang kebutuhan dari pasar, dari masyarakat, maka itulah yang bisa menjadi peluang bisnis yang bisa kita garap. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika dia melihat sebuah potensi yang luar biasa gitu ya, yang besar, maka dia mulai sedikit demi sedikit, mulai dari nol lagi, dengan perjuangannya, dengan kekuatannya, dengan pengalamannya. Nah, nanti jadi pertanyaan lagi nih, saya belum punya pengalaman, aduh repot gitu ya. Ini masalah kalau misalnya yang kita lihat adalah ketidakmampuan kita, kekurangan kita, dan ketidakpahaman kita. Karena semuanya pun dimulai dari itu. Kita memang nggak paham, tapi kita harus belajar untuk paham. Gimana caranya cari? Sekarang internet, sekarang komunitas itu banyak gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan kita. Karena dengan kemauan kita yang besar, maka itu bisa mengalahkan semua ketidakmampuan, semua ketidakbisaan, semua ketidakpahaman gitu ya. Kenapa? Karena kita mau. Ketika kita mau, kita akan belajar, kita akan berusaha terus gitu. Ketika kita mentok ada sebuah permasalahan, maka kita nggak akan menyerah, kita akan mencari jalan lain, kita akan mencari solusinya. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Karakter seorang pebisnis itu harus seperti itu. Nah, jadi teman-teman, mulai sekarang jangan bingung lagi. Ya, mau dari mana akhirnya mulai bisnis. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama yang akhirnya bisa dilakukan untuk memulai bisnis itu dari mana? Ya. Yang pertama, oke. Lalu yang kedua, teman-teman, saya akan bagi dua aja pada saat ini. Yang kedua adalah kita harus tahu sekarang potensi yang kita miliki selama ini itu apa? Gimana sih? Waduh, gimana caranya ngeliat potensi? Bingung lagi nanti gitu ya. Sekarang mudahnya gini deh teman-teman ya. Mudahnya begini. Mudahnya teman-teman punya skill ataupun punya pekerjaan mungkin selama ini, atau mungkin sesuatu hobi atau sesuatu yang bisa teman-teman kerjakan, dan teman-teman bisa mengerjakan hal itu bisa lebih cepat daripada orang lain, bisa lebih bagus daripada orang lain, bisa lebih hemat dari orang lain, bisa lebih sempurna dari orang lain, bisa lebih tertata dari orang lain gitu ya. Nah, itu adalah potensi Anda. Ya, sekali lagi, apa yang Anda bisa dan itu lebih daripada yang dimiliki oleh orang lain, itulah potensi Anda.
ya. Dan bisnis bisa dimulai dari situ. Ya. Saya pun melakukannya dari sana. Ya, selama 16 tahun saya ada di accounting dan juga finance, maka saya punya kelebihan di sana. Saya bisa mengerjakan pengelolaan keuangan, prediksi keuangan, proyeksi keuangan, menata keuangan mulai dari 0 sampai dengan Z gitu ya, sampai dengan A sampai dengan Z. Bagaimana mengaturnya, bagaimana mengolahnya, itu menjadi kelebihan yang saya miliki, gitu ya. Dan itu yang saya olah, itu yang saya maksimalkan. Ya, potensi itu yang akhirnya saya aplikasikan dalam bisnis saya yang saya lakukan pada saat ini, gitu ya. Nah, begitu juga teman-teman. Ketika teman-teman punya kemampuan dalam bidang apapun juga, ya, dalam bidang fotografi, dalam bidang mesin, dalam bidang kreativitas, dalam bidang komputer, IT dan lain sebagainya. Ketika teman-teman punya kemampuan dan punya kemampuan yang lebih dari yang lain, dari orang lain, maka itulah potensi bisnis yang bisa teman-teman lakukan. Tapi nggak tahu caranya. Nah, teman-teman, sekali lagi, jangan menyerah dengan mindset kita. Rubah mindset kita dengan ketidaktahuan, ketidakmampuan, takut gagal, takut apa. Ya, karena kalau itu masih ada dalam diri kita, dalam mindset kita, maka kita tidak akan pernah bisa berhasil melakukan apapun juga, ya, apapun juga, ya, tidak hanya bisnis, semuanya, apapun juga. Ketika mindset kita seperti itu, maka tidak akan bisa. Yang harus kita tanamkan dalam mindset kita, dalam pikiran kita adalah semua bisa kita lakukan, semua bisa kita kerjakan. Ketika kita belum tahu, maka kita harus mencari tahu. Ketika kita belum bisa, harus kita cari bisa. Ya, gimana caranya? Cari semua, cari terus. Sekarang teknologi, sekarang informasi begitu banyak. Teman-teman hanya tinggal bagaimana akhirnya pertama mencari informasi di internet. Ya. Lalu kedua, mencari komunitas yang sama dengan potensi teman-teman, dengan bisnis yang mau dilakukan. Nah, itu semuanya dipelajari, ya. Itu semuanya dilakukan, ya. Jadi mulai sekarang jangan pernah ada lagi mindset dalam pikiran kita, ya, mindset kita yang akhirnya mengatakan bahwa kita tidak mampu. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya potensi, dengan sebaik-baiknya kemampuan. Oke, itu saja, ya. Dua hal, ya. Bagaimana caranya kita memulai bisnis. Ya, jadi jangan bingung lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.